sudah bergabung bersama kita secara online. Kemudian kami ucapkan selamat datang juga kepada yang terhormat Kustoni, Kasubdit Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri yang juga hadir secara virtual. Bintaro datang nggak ya? Bintaro? Enggak. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Asasi Manusia dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri, Bapak Ahsanul Habib, yang saya hormati di Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bapak Joshua Sitompul, yang saya hormati Ketua. Sebagai negara hukum, Indonesia telah menjamin kebebasan berekspresi sejak awal kemerdekaan melalui Undang-Undang E ayat 2 yang menyatakan pikiran dan sikap kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan. Saudara-saudari yang saya banggakan, bangsa Indonesia menghadapi tantangan terutama penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 4 juta penduduk pada tahun 2020. Kondisi ini bagai pisau bermata dua bagi pengguna internet di Indonesia. Baik, terima kasih Mbak Kenia. Selamat pagi. Eksplisit bisa dilaksanakan, tetapi ada usaha untuk membuat batasan yang jelas. Kalau kita ingat di tahun 96 itu tidak diundang di ruang cyber. Pemerintah tidak membangun ruang cyber, pihak bebas untuk melakukan apa saja. Masing-masing pihak berdasarkan hukumnya sendiri, lalu berdasarkan. Tetapi tentunya hal ini tidak mungkin karena ketika berbicara mengenai komputer yang saling terhubung, penggunaan nama domain. ICANN sebagai organisasi yang mengatur country code of level domain. Misalnya .id itu hanya ditujukan untuk Indonesia dan bukan negara lain, atau pendaftaran nama domain. Demikian juga dengan otoritas negara Amerika Serikat, apapun bentuk pengaturannya di clear sampai sejauh manakah negara itu bisa mengatur ruang cybernya. Lalu kalau kita lihat lebih terbaru lagi, ada usaha-usaha dari di dalam konten-konten itu menjadi memiliki tantangan yang besar. Melihat kondisi seperti itu, maka peran pemerintah manfaat bagi masyarakat dan di sisi lain para narasumber yang juga kami hormati dan para peserta webinar pagi menjelang siang ini. Kami menguaskan ilmu, pengetahuan maupun juga hal-hal yang lebih rinci terkait bagaimana kita beberapa hal yang terkait dengan freedom of expression dalam kerangka multilateral khususnya, karena multilateral itulah yang menjadi standar nilai values dalam negara-negara di dunia dalam negeri. Sebuah outline ya untuk paparan ini. Saya di Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri. Tingkat penyalahgunaannya tinggi, Pak ya. Betul. Kira-kira untuk mengatasi hal ini apa yang harus dilakukan, Pak? Ya, tentunya dari sisi pemerintah ya dalam hal ini Kominfo, tentunya yang pertama adalah aturan mainnya, Pak, yang harus direvisi. Kemudian yang kedua barangkali pemerintah juga harus senantiasa melakukan semacam literasi, Pak, kepada masyarakat, mengingatkan masyarakat untuk katakanlah berekspresi, menyampaikan pendapat itu secara bijak dan cerdas, seperti itu, Pak, kira-kira, terutama di ruang digital, Pak, ya dalam hal ini ya. Oke, Pak, tadi Bapak katakan Indonesia itu 70% Pak sebagai pengguna di media sosial, Pak. Ya. Kenapa sih, Pak, itu jadi mata pedang dua arah bagi Kominfo sendiri, Pak? Oh iya, jelas ini media sosial, Pak, ya, terutama kaitannya dengan pemanfaatan ruang digital itu kan ada sisi-sisi positif, Pak, yang kita bisa ambil manfaat dari keberadaan teknologi informasi dan komunikasi. Namun di sisi kedua tidak dipungkiri juga ada sisi-sisi negatif yang tentunya harus kita kawal, Pak.
sisi-sisi negatifnya tersebut, jangan sampai nanti malah jadi hal yang sifatnya merugikan buat kita semua, Pak, seperti itu. Makanya kita katakan itu sebagai pedang bermata dua, ada sisi positif, ada sisi negatifnya juga seperti itu. Misalnya apa sih Pak yang ditakutkan Kemenko Pak dengan kebebasan berekspresi itu? Ya, yang kita khawatirkan adalah bahwa kebebasan berekspresi ini akan disampaikan untuk hal-hal katakanlah menyampaikan ujaran kebencian, kemudian dimanfaatkan untuk menyudutkan orang, dimanfaatkan untuk memfitnah, atau dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif lainnya, Pak, seperti mungkin dimanfaatkan untuk menyampaikan konten-konten yang negatif seperti pornografi, perjudian, dan yang lain-lain seperti radikalisme maupun terorisme seperti itu. Pak, langkah dari Kominfo, Pak. Sekarang kan kita ketahui masyarakat lebih banyak berekspresi di media sosial, Pak. Iya, betul. Bagaimana mereka bisa dapat berekspresi dengan sebebas mungkin tanpa ada anggapan bahwa pemerintah itu kerap campur tangan Iya. ketika mereka berekspresi di media sosial manapun, Pak? Iya. Jadi sebetulnya satu anggapan yang keliru kalau barangkali pemerintah dikatakan terlalu campur tangan, Pak, intervensi terkait dengan media sosial. Jadi kalau saya ibaratkan ini mungkin seperti halnya satu permainan, Pak. Harus ada aturan mainnya, harus ada yang mengawasi, harus ada wasitnya, Pak. Jadi seperti itu, Pak. Sehingga permainan itu bisa berjalan menyenangkan, tidak ada yang dirugikan seperti itu, Pak. Jadi lebih kepada sisi pengawasan, Pak, bukan berarti intervensi, Pak. Pak, di situasi pandemi seperti ini banyak hoax ya, Pak? Iya, betul. Bagaimana Pak untuk menghindari hoax dan untuk memfilter konten-konten tersebut? Iya. Memang benar di era pandemi COVID-19 ini, selain pandemi juga muncul istilahnya namanya infodemi, Pak. Jadi ada konten-konten yang masuk kategori hoax. Artinya konten itu sebenarnya tidak ada, kalaupun ada diada-adakan, informasinya dibelintir seperti itu, sehingga di masyarakat muncul ada keraguan-raguan, dan itu tentunya akan sangat mengganggu kerja pemerintah, Pak, dalam menangani COVID-19. Nah, dalam hal ini pemerintah selalu mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak sembarangan menyebarkan atau memviralkan informasi terkait COVID-19 yang belum tentu benar, Pak. Itu kita minta kepada masyarakat. Jadi program kita adalah itu termasuk program dalam rangka literasi media, Pak. Artinya kita meminta kepada masyarakat untuk senantiasa bijak dalam menggunakan gadgetnya masing-masing, Pak. Literasinya bentuk seperti apa, Pak? Ya, literasinya macam-macam, Pak. Artinya kita bisa melakukan kegiatan seperti ini, Pak. Hanya mungkin temanya terkait dengan COVID-19, itu bisa kita lakukan. Kita juga literasinya adalah menggunakan media luar ruang. Kita kemudian juga menggunakan media elektronik, baik di radio maupun televisi, seperti itu. Kita juga main di media sosial, kita manfaatkan yang sangat populer, ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram, seperti itu. Rasanya kita sampaikan seperti itu. Nah, kalau penerapan undang-undang ITE ini udah efektif Pak menangani kebebasan berekspresi? Sebetulnya kalau menurut saya sudah cukup efektif, namun karena perkembangan zaman ya yang selalu berubah-ubah, memang harus selalu kita tinjau, Pak, seperti itu.